Selamat pagi, siang, atau malam Kak Rizky. Kenalkan, nama saya Wika Prananda Putra dari kelompok A, Staf C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas satu video. Pada tugas satu video ini, saya akan menjelaskan nomor 414, di mana pada nomor ini kita disuruh untuk verify equation 414 sampai 418 dari example 413. Example 413 ini menjelaskan tentang taksiran parameter dari distribusi normal, yaitu mu dan sigma kuadrat. Misalkan X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat yang tidak diketahui, kemudian PDF-nya diberikan pada ekspresi 346. Pada kasus ini, theta merupakan vektor di mana theta sama dengan mu, sigma. Jika X1, X2, sampai Xn adalah sampel random dari X, maka fungsi log likelihood-nya diberikan pada persamaan 414. Kemudian kita akan menurunkan fungsi log likelihood terhadap masing-masing parameter. Dan didapatkan untuk turunan terhadap mu adalah sebagai berikut yang merupakan persamaan 415. Kemudian untuk turunan terhadap sigma adalah sebagai berikut yang merupakan persamaan 416. Setelah itu kita sama dengan 0, turunan dari masing-masing parameter, dan didapatkan taksiran parameter untuk mu adalah x bar, dan untuk sigma kuadrat adalah n pangkat min 1 summation i sama dengan 1 sampai n xi min x bar kuadrat, di mana masing-masing merupakan persamaan 417 dan 418. Pada example 413 ini, dalam perhitungannya menggunakan mu dan sigma, bukan sigma kuadrat. Namun, pada akhirnya, parameter yang ditaksir adalah mu dan sigma kuadrat. Selanjutnya akan dijabarkan persamaan 414 sampai 418 menggunakan perhitungan maksimum likelihood estimator atau MLE, sekaligus memastikan apakah penaksir dari mu dan sigma kuadrat sudah sesuai dengan persamaan 417 dan 418 atau belum. Misalkan populasi X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat yang tidak diketahui, kemudian berdasarkan ekspresi 346 dari buku, PDF dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dicari estimasi parameter dari mu dan sigma kuadrat menggunakan MLE. Langkah pertama pada MLE adalah mencari fungsi likelihood. Fungsi likelihood dinotasikan sebagai L besar, di mana mu, sigma itu adalah parameter yang akan ditaksir. Itu sama dengan produk I sama dengan 1 sampai N dari PDF distribusi. Dalam hal ini distribusinya adalah normal. PDF distribusi normal sudah kita dapatkan dari ekspresi 346 dari buku. Kemudian jika produknya kita jabarkan akan didapatkan bentuk seperti ini. Setelah dijabarkan, kita akan bisa simplify menjadi 1 per sigma pangkat N, 2 pi N per 2, E pangkat min setengah, summation I sama dengan 1 sampai N, XI min U per sigma kuadrat. Bentuk ini didapatkan dari untuk 1 per sigma akar 2 pi, karena ada sebanyak N, maka kita bisa tulis sebagai berikut. Kemudian untuk yang E pangkatnya, di sini ada summation, itu didapatkan dari, jadi misalkan E pangkat A dikali E pangkat B itu kan sama dengan E pangkat A tambah B. Maka dari perkalian itu akan berubah menjadi penjumlahan. Dan dalam hal ini karena penjumlahannya ada sebanyak N, maka kita bisa tulis sebagai summation I1 sampai N XI min mu per sigma kuadrat. Setelah kita mencari fungsi likelihood-nya, kita akan membuat fungsi log likelihood-nya. Kenapa kita perlu membuat fungsi log likelihood-nya? Karena pada step selanjutnya kita akan berhubungan dengan turunan. Jika kita menurunkan fungsi likelihood, maka akan cukup sulit walaupun bisa, karena kita akan berhadapan dengan turunan perkalian. Berbeda dengan kita menurunkan fungsi log likelihood, kita akan berhubungan dengan turunan penjumlahan. Karena dengan sifat log itu bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan, sehingga dapat memudahkan kita untuk menurunkan fungsinya. Fungsi log likelihood dinotasikan sebagai L kecil, yaitu sama dengan log dari fungsi likelihood. Seperti sifat log, yaitu log A kali B sama dengan log A plus B, maka didapatkan bentuk seperti ini.
Kemudian di sini masih ada kali, sehingga kita bisa menulis bentuknya menjadi seperti ini. Lalu karena kita bisa turunkan pangkatnya, didapatkan fungsi log likelihood-nya min n per 2 log 2pi dikurang n log sigma dikurang setengah summation i sama dengan 1 sampai n xi min u per sigma kuadrat. Ini merupakan persamaan 414 pada eksempel 413. Sehingga berdasarkan perhitungan, bentuknya pun sudah sama dengan persamaan 414 yang ada di eksempel 413. Setelah kita mendapatkan fungsi log likelihood-nya, kita akan mencari turunan pertama untuk masing-masing parameter. Untuk turunan terhadap mu adalah ini turunannya 0 karena tidak mengandung mu. Ini juga turunannya 0 karena tidak mengandung mu. Dan untuk yang sigma, turunannya adalah sebagai berikut. Sehingga untuk turunan dari log likelihood terhadap mu adalah sebagai berikut. Ini merupakan bentuk dari persamaan 415 pada eksempel 413, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan bentuknya sudah sama dengan 415, persamaan 415 yang ada di eksempel 413. Kemudian turunan terhadap sigma, untuk yang ini turunannya 0 karena tidak mengandung sigma. Kemudian untuk yang ini turunannya min n per sigma karena turunan log sigma itu ada 1 per sigma. Dan untuk submission-nya kita bisa tulis sebagai berikut turunannya. Sehingga didapatkan turunan terhadap sigmanya adalah seperti ini. Dan ini merupakan persamaan 416 pada eksempel 413. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan bentuknya sudah sesuai dengan persamaan 416 yang ada di eksempel. Setelah mendapatkan turunan dari masing-masing parameter, kita bisa mencari taksiran parameter dari mu dan sigma kuadrat dengan menyamakan masing-masing turunan dengan 0. Untuk yang mu theta, untuk yang taksiran mu, di sini kita sama dengan 0 dan dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian min 1 per sigma dan 1 per sigma di sini bisa dikeluarin dari summation-nya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu 1 per sigma kuadratnya bisa pindah ruas sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Lalu kita bisa pecah summation-nya dan didapatkan mu topiknya adalah X bar, di mana ini merupakan persamaan 417 pada eksempel 413. Kemudian untuk yang sigma kuadrat topiknya bisa kita tulis sebagai berikut. Lalu pindah ruas yang min n per sigmanya menjadi sebagai berikut. Lalu 1 per sigma pangkat 3-nya bisa kita pindah ruas dan didapatkan n sigma kuadrat. Sehingga taksiran parameter untuk sigma kuadrat adalah 1 per n summation i sama dengan 1 sampai n xi min mu kuadrat. Karena sebelumnya kita tahu bahwa taksiran untuk mu adalah x bar, maka kita juga bisa tulis menjadi n pangkat min 1 summation i sama dengan 1 sampai n xi min x bar kuadrat. Dan ini merupakan persamaan 418 pada eksempel 413. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti dengan menggunakan MLE, penaksir mu dan sigma kuadrat sudah sesuai dengan eksempel 413 di buku. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.